Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Fikri Mutakin, NIM 19051204035, Prodi S1 Teknik Informatika, Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai standarisasi jaringan. Standarisasi jaringan. Standarisasi jaringan merupakan sebuah aturan main atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Kegunaan dari standarisasi jaringan adalah 1. Agar dapat digunakan banyak orang. Untuk sebuah hardware handphone, kita harus mempunyai sebuah standarisasi untuk dapat menggunakannya pada banyak orang. Sebuah handphone harus memenuhi standar atau kriteria tertentu untuk dapat digunakan seperti frekuensi sinyal yang dimilikinya, kartu SIM apakah yang bisa dipakai pada handphone itu, dan lain sebagainya. Jadi, intinya sebuah standarisasi ini harus dapat digunakan oleh banyak orang dan harus dapat berjalan dengan baik. 2. Memudahkan komunikasi satu sama lain. Komunikasi sangat penting dalam kehidupan kita. Contoh, apabila terdapat sekumpulan komputer pada satu vendor A yang sama terhubung ke dalam sebuah jaringan lokal atau LAN dengan protokol vendor tersebut, kemudian ada sebuah komputer lain dari komputer dengan vendor B ingin terhubung ke dalam jaringan tersebut yang tidak memiliki protokol dari vendor A. Tentu komputer dari vendor B mengalami kesulitan untuk terhubung. Jadi, sebuah standarisasi harus dibangun dan diberlakukan secara umum untuk memudahkan komunikasi antara satu dengan yang lainnya. 3. Memudahkan dalam melakukan pekerjaan. Sebuah standarisasi bisa membantu kita dalam berbagai pekerjaan. Contohnya, dalam pembuatan kabel jenis crossover dan strike. Terdapat standarisasi yang bisa kita gunakan yaitu T568A dan T568B untuk memudahkan kita dalam pembuatan jenis kabel tersebut. Apabila tidak terdapat standarisasi tersebut, tentu kita akan sedikit bingung dalam pembuatan kabel tersebut, jadi standarisasi dapat memudahkan kita dalam melakukan pekerjaan. Open System Interconnection atau biasa disingkat OSI. Pertama kali dikembangkan oleh The International Standards Organization atau ISO dengan cara membagi komunikasi jaringan menjadi 7 lapisan. Lapisan 1 hingga 4 dinamakan lapisan bawah, di mana mereka berperan besar untuk memperhatikan pergerakan data di jaringan, serta lapisan 5 hingga 7 disebut lapisan atas yang berperan untuk mendistribusikan data lebih luas lagi, bisa keluar jaringan juga. Sistem jaringan pada model OSI layer beroperasi dengan satu prinsip dasar, yaitu setiap lapisan menangani pekerjaan spesifik dan kemudian meneruskan data ke lapisan berikutnya. OSI layer disebut sebagai lapisan karena memang model referensi OSI ini diciptakan berlapis-lapis. Lapisan-lapisan pada OSI layer ini dibuat dengan tujuan agar setiap paket data dalam sebuah jaringan bisa melewati layer tersebut sebelum pada akhirnya bisa saling terkoneksi. Berikut adalah 7 lapisan dari OSI layer. 1. Physical layer. Sesuai dengan namanya, physical layer berarti merupakan lapisan yang berhubungan dengan fisik. Layer fisikal ini berhubungan erat dengan fungsi persinyalan dan merupakan layer yang paling dekat dengan hardware alias perangkat keras jaringan. Fungsi physical layer. 1. Mendefinisikan media transmisi jaringan. 2. Mendefinisikan metode persinyalan. 3. Sinkronisasi bit data. 2. Data link layer merupakan salah satu layer yang penting dengan memiliki fungsi 1. Pengkoreksi kesalahan. 2. Menentukan bagaimana setiap bit dari data dikelompokkan ke dalam frame. 3. Menentukan bagaimana sebuah perangkat keras dapat beroperasi. Terdapat dua level pada lapisan data link layer ini, yaitu Logical Link Control dan Media Access Control. 3. Network Layer. Fungsi utama dari network layer ini adalah untuk membantu mendefinisikan alamat IP atau Internet Protocol, sehingga tiap komputer dapat terhubung dengan satu jaringan. Selain itu, fungsi lain dari network layer adalah membuat header pada paket-paket data dan melakukan proses routing. Fungsi dari beberapa hardware jaringan seperti router dan juga fungsi hub berjalan pada layer ini,
dengan cara melakukan pemecahan paket data dan juga melakukan proses routing. 4. Transport layer. Sesuai dengan namanya, transport layer merupakan lapisan OSI yang memiliki tugas sebagai pengantar. Fungsi utama dari transport layer pada lapisan OSI adalah 1. Memecah data ke dalam paket-paket data. 2. Mentransmisikan data dari session layer menuju network layer maupun sebaliknya. 3. Membuat penomoran pada paket-paket data sehingga nantinya dapat disusun kembali dengan mudah. Berkat adanya transport layer ini, maka setiap data bisa saling berjalan dari server menuju kliennya dengan lancar tanpa adanya gangguan. 5. Session layer. Lapisan selanjutnya pada OSI adalah session layer. Lapisan session layer ini memiliki fungsi utama untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi bisa dibangun, serta dapat mendefinisikan manajemen dari sebuah koneksi, seperti menghancurkan dan juga memelihara koneksi. 6. Presentation layer. Layer kedua pada saat data mulai ditransfer dan bertindak sebagai layer ke-6 adalah presentation layer. Fungsi utama dari layer presentation ini adalah mentranslate data yang akan ditransmisikan dari dan menuju sebuah application atau aplikasi. Apabila merupakan proses awal, lapisan ini berfungsi untuk menerjemahkan aplikasi menjadi sebuah data yang akan ditransmisikan. Begitupun sebaliknya, ketika memasuki proses akhir, presentation layer akan menerjemahkan data yang ditransmisikan ke dalam aplikasi. Berikut adalah beberapa protokol pada lapisan layer presentation. 1. Ada redirector software, 2. Virtual network computing, dan 3. Remote desktop protocol. 7. Application layer. Application layer merupakan lapisan yang pertama pada saat sebuah data mulai ditransfer dan merupakan lapisan terakhir yang dilewati begitu komputer klien menerima data tersebut. Fungsi dari application layer: 1. Menyajikan interface antara aplikasi dengan jaringan. 2. Mengatur bagaimana sebuah aplikasi mampu untuk mengakses jaringan. 3. Membuat pesan-pesan berupa kesalahan pada jaringan. Protokol pada layer application, yaitu HTTP, SMTP, dan NFS. Tadi adalah ketujuh lapisan-lapisan atau layer yang terdapat di dalam sebuah model referensi OSI. Setiap paket data yang ditransmisikan melalui jaringan nantinya akan melewati layer-layer tersebut sebelum akhirnya terkoneksi satu dengan lainnya. TCP/IP. TCP/IP adalah sebuah aturan dan konsep bagaimana mengolah data dari komputer yang akan dikirim atau diterima oleh komputer menggunakan jaringan internet. Transmission Control Protocol atau Internet Protocol merupakan protokol standar yang digunakan dalam proses tukar-menukar data antar komputer dalam jaringan internet. TCP/IP mengatur standar bagaimana data bisa dikirim dan diterima antar komputer dengan menggunakan jaringan yang ada saat ini, yaitu jaringan internet. Agar komputermu bisa terkoneksi ke internet, secara fisik komputer harus tersambung ke jaringan komputer baik menggunakan kabel ataupun non-kabel wireless. Nyambung saja gak cukup, komputermu harus diberi IP address agar komputer bisa saling berkomunikasi dengan perangkat lain di jaringan lokal ataupun internet. Berikut penjelasan layer utama yang terdapat pada TCP/IP. 1. Application layer. Lapisan aplikasi merupakan lapisan yang paling dasar dari sebuah protokol TCP/IP dan memiliki kontak langsung pengguna. Jika kita analogikan, pada layer ini contohnya adalah aplikasi yang Anda gunakan ketika bermain komputer. Pada tahap yang satu ini, aplikasi yang Anda jalankan memengaruhi jenis protokol lanjutan yang akan digunakan. Misalnya, jika Anda membuka sebuah web browser, maka komputer akan secara otomatis menjalankan protokol HTTP. Lain halnya jika Anda mengirim file, maka protokol yang akan digunakan adalah FTP atau File Transfer Protocol. Yang kedua, transport layer. Transport layer berfungsi untuk menjembatani transportasi pemindahan data antar komputer. Lapisan yang satu ini berada setingkat di atas lapisan application. Pada layer ini,
Ada dua jenis protokol yang sering digunakan, yaitu UDP ataupun TCP. Protokol ini memiliki keunggulan masing-masing. Pada protokol TCP, ibaratnya adalah menaiki sebuah mobil. Walaupun jalannya tidak terlalu cepat serta tidak bisa membalap, protokol TCP menjamin keamanan paket data yang dikirim 100%. Namun paket UDP berbeda, analoginya seperti menaiki sebuah motor. Memang kecepatannya tak terkalahkan, namun protokol tersebut tidak bisa menjamin bahwa data dalam keadaan seutuhnya penuh ketika sampai di tujuan. Oleh karena itu, protokol UDP digunakan untuk transfer data yang tidak akan korup ketika hilang beberapa persen bagiannya. 3. Network Layer. Pada lapisan network, protokol pada lapisan transport akan dikonversi menjadi sebuah IP address yang berguna untuk memasangkan antar komputer pada jaringan. Pada layer network terjadi pemecahan data agar bisa sesuai dengan besar media yang akan dilalui. Setelah paket terpecah menjadi bagian-bagian kecil, mereka akan mengalami proses enkapsulasi atau pembungkusan. Setelah itu, paket diberikan alamat dan dikirimkan ke komputer tujuan berdasarkan jalur paket yang akan dikirim. Yang keempat, Network Interface Layer. Pada lapisan terakhir protokol TCP/IP memiliki kontak langsung dengan hardware komputer. Dengan transmisi khusus, komputer memiliki kemampuan untuk mengirimkan paket data pada lapisan network melalui media kabel tembaga, fiber optik, ataupun secara nirkabel atau wireless. OSI atau Open System Interconnection dikembangkan oleh sebuah organisasi yang merupakan Badan Standarisasi Internasional atau ISO. Pengembangan ini merupakan usaha untuk menstandarisasi komunikasi data antara berbagai vendor agar tidak terjadi monopoli agar berbagai vendor dapat berkomunikasi. Sedangkan TCP/IP dikembangkan oleh DoD atau Department of Defense US Amerika Serikat pada tahun 1970-an. Kenyataannya, model teknologi TCP/IP ini ternyata lebih populer digunakan di pasar ketimbang model yang dikembangkan oleh OSI. Persamaan OSI layer dengan TCP/IP layer. 1. Masing-masing model menggunakan layer dalam menjelaskan proses komunikasi data. 2. Memiliki application layer meskipun terdapat perbedaan fungsi untuk layer tersebut. 3. Masing-masing memiliki transport dan internet atau network layer. Yang keempat, masing-masing menggunakan asumsi pengiriman paket data secara packet switch dalam mencapai alamat tujuannya. Packet switch adalah metode pengiriman paket data di mana paket data dapat menempuh jalur path atau yang berbeda dalam mencapai suatu alamat tujuan yang sama, bukan circuit switching atau teknologi sirkuit yang digunakan pada analogi telepon. Yang kelima, bagi network profesional, kedua model tersebut di atas harus dipelajari untuk memahami konsep dasar komunikasi data di jaringan. Perbedaan OSI layer dan TCP/IP layer. 1. Di dalam OSI layer terdapat 3 layer yang berkaitan dengan aplikasi, yaitu Application, Presentation, dan Session, sedangkan dalam TCP/IP hanya satu layer, yaitu Application layer. 2. Dalam OSI layer, proses komunikasi data di dalam jaringan secara fisikal dimodelkan dalam 2 layer, yaitu Data Link dan Physical layer. Sedangkan pada TCP/IP dimodelkan dalam satu layer, yaitu Network Access. 3. Dalam OSI layer memiliki 7 layer dalam menjelaskan proses komunikasi data di dalam jaringan, sedangkan pada TCP/IP hanya memiliki 4 layer. 4. TCP/IP lebih populer untuk digunakan karena lebih sederhana ketimbang model OSI. Teknologi yang sebagian digunakan oleh kita sehari-hari untuk mengakses internet adalah teknologi TCP/IP, bukan teknologi OSI. 5. OSI mengembangkan modelnya berdasarkan teori, sedangkan TCP/IP mengembangkan modelnya setelah sudah diimplementasikan. Untuk jangka panjang, kemungkinan TCP/IP akan menjadi standar dunia jaringan komputer, tidak seperti OSI. Format IP atau Internet Protocol dikembangkan oleh TCP/IP dan lebih populer dan lebih mudah ketimbang teknologi buatan OSI. Salah satunya mungkin CLNP atau Connectionless Mode Network Service Protocol. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kata yang kurang jelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.